Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Ulfa dengan NPM 257820005. Di sini saya ditugaskan untuk membuat flowchart, program flowchart yang dimana saya disuruh membuat program yang dimana eh, teksnya, deskripsinya sudah dikasih oleh dosen saya. Yang pertama, kita akan membuat deklar. Deklar ini berfungsi untuk menentukan data apa yang akan digunakan untuk program. Isi deklarnya kita ambil dari soal ini, dari sini ya. Kita ketik kondisi penumpang, koma, dan bahan bakar, koma, dan keputusan. Oke. Kita memakai tipe integer ya. Yang kedua, kita pilih output. Ya, output ini untuk memasukkan menampilkan hasil dari program tersebut. Ya, memasukkan. Oke, dengan isi judulnya dengan bus kampus otomatis. Selanjutnya kita pilih asing dengan isi keputusan 0 dan di bawah kita loopingnya while. Kenapa kita pilih while? Karena while itu dia itu gimana ya bilangnya, dia itu pengulangan ya, dia buat pengulangan ya, seperti itu. Kita isi while-nya itu keputusan sama dengannya tuh ada 2. Kenapa sama dengannya ada 2? Karena yang berarti kesetaraan, dan yang saya bilang tadi pengulangan. Berarti yang berarti kesetaraan dengan 0 ya, gitu. Dan lalu di sini dan di true-nya kita pilih output true, ada false, ada benar dan tidak. Jika benar, nah selanjutnya di output jangan lupa dikasih petik ya, karena petik itu digunakan untuk menuliskan teks agar dapat ditampilkan oleh program. Kita tulis, masukkan kondisi penumpang. Oke, jangan lupa petik kembali, dan inputnya jangan lupa untuk mengeluarkan program, kan ada keluar ada masuk ya, seperti itu. Nah, kondisi di inputnya kita ketik kondisi penumpang. Oke, terus kita output kembali, yaitu soalnya masukkan bahan bakar. Lalu inputnya bahan bakar.
Dan di bagian bawah itu kita akan membuat control if, yaitu sebuah percabangan antara benar dan tidak. Kita isi control if-nya dengan kondisi penumpang. Yang pertama ya, yang ini. Kondisi penumpang kurang dari 5 dan bahan bakarnya kurang dari 20. Ya, kurang dari 20. Oke. Di bagian jika iya dan benar, jika dia benar, kita output dengan isi ketik tunggu penumpang. Tunggu penumpang. Tunggu penumpang. Oke, takut salah. Jangan sampai salah ketik ya, karena kalau salah ketiknya berpengaruh sekali. Selanjutnya di ini kondisi penumpang lebih dari, kenapa lebih? Karena kita melihat dari soal ya, lebih dari 5 dan bahan bakarnya kurang dari 20 ya. Di bagian true and false kita pilih jika iya kita outputkan kembali dan ketik isi bahan bakar. Dan di bagian false kita buat control if kembali atau percabangan kembali dengan kondisi penumpang lebih dari 5 dan bahan bakar bahan bakarnya lebih dari 20 kembali. Lebih dari 20. Terus lalu di bagian true kita output dengan isi bus siap berangkat. Oke. Dan di false output kembali data tidak valid karena ini ya. Oke. Jangan lupa tanda petik ya. Selanjutnya di bagian sini yang bawah kita output kembali dengan isi jika ingin dilanjutkan, jika ingin lebih simpel aja tanda tanya dan kurung ketik iya itu 0 dan koma, jika tidak ketik 1. Ini aja karena ketiknya 2 ya. Oke. Lalu di paling bawah ini adalah kesimpulan. Outputnya
bukan kesimpulan ya, akhirnya maksudnya selesai dan terima, nggak ada danya, terima kasih. Oke, kita coba running. Ya karena saya lupa kasih petik. Coba kita running di bahan bakar. Oke, bahan bakar. Oke, masukkan kondisi penumpang. Oke, ada 5. Masukkan bahan bakar 20. Bus siap berangkat. Jika lanjut, ketik iya 0. Jika tidak, 1. Kita akan ketik iya, lanjut. Dia kembali merunning karena kita meminta karena kita memasukkan angka 0 ya. Oke, kita bahan bakarnya coba kita ketik 15. Oke, tunggu penumpang. Oke, sudah cukup. Masukkan bahan bakar. Oke, boleh 20. Jika lanjut, ketik iya, tidak 1. Oke, karena dia sudah bisa running, kita lanjut ke Python-nya ya. Oke, kita lanjut ke Python-nya. Look, wait. Bentar ya. Oke, kita lanjut ke Python. Atas lagi, miring lagi. Ya, sebentar aja. Sini toh. Oke, biar saya memudahkan untuk membacanya. Oke. Di sini kita akan mengetik print. Oke, jangan lupa kita print teksnya ya. Kita ganti dulu di Python. Kita akan ketik, kita akan ketik print. Guna print itu dia untuk memasukkan programnya itu sendiri ya. Ketik print kurung sip, terus tanda petik tadi dia agar bisa menandakan bahwa dia untuk masuk programnya itu. Oke, kita lanjut saja print dengan judulnya Bus Kampus Otomatis. Jadi kita akan ketik sistem aja ya, sistem bus kampus otomatis. Oke. Lalu I sama dengan 1. Kenapa?
karena dia seperti while untuk pengulangan atau bisa disetarakan ya. Lalu keputusan sama dengan 0. Terus keputusan while-nya ya, while-nya keputusan kenapa sama dengannya itu 2, berarti seperti saya bilang tadi itu dia kesetaraan yang berarti setara dengan 0. Seperti itu. Terus lanjut ya, lanjut. Kita masukkan kondisi penumpang. Kondisi penumpang sama dengan input dan ini masukkan bahan bakar, masukkan jumlah penumpang ya, bisa ya, masukkan jumlah penumpang, bukan masukkan bahan bakar, masukkan kondisi penumpang. Terus jalan 9 itu ada bahan bakar sama dengan input itu fungsinya untuk menerima data yang akan dimasukkan oleh pengguna. Data yang akan kita masukkan itu pertama outputnya masukkan bahan bakar, persen, dan lalu kita di bagian if ya, di bagian ini kita ketik if kondisi penumpang. Kondisi penumpang kurang dari kondisi penumpang kurang dari 5 sama dengan dan print kembali tanda ini tunggu penumpang. Terus di bagiannya kita ketik elif kondisi penumpang. Kondisi penumpang lebih dari 5 and bahan bakar kurang dari 20. Jangan lupa semangat. Lalu kita print
print dengan isi bahan bakar dulu. Oke, dan lanjut kembali, elif lagi, kondisi penumpangnya lebih dari 5 and bahan bakarnya lebih dari 20. Lanjut lagi print. Oke, kita buka materinya. Yang itu di bagian true-nya, bus siap berangkat. Oke, dan break tab ya, dan kita else terakhir, else print kembali. Data tidak valid. Oke, salah, kita tipu. Tidak valid. Oke. Lalu sama dengan I ditambah 1. Kenapa? Karena menentukan keputusan yang akan dijalankan, seperti itu ya. Terus keputusan input sudah menjelaskan ya. Input tadi itu untuk menerima data yang dimasukkan oleh pengguna. Input, lalu tanda kurung, yang terakhir, yang sini, yang terakhir bawah ini, ingin dihentikan, ya kan, ya, ingin dihentikan jika lanjut, seperti itu saja ya. Jika lanjut, ketik iya. Oke. Jika lanjut, no sama dengan tidak, dan 1 sama dengan ya. Oke, lalu kita ketik print, kita masukin terakhir ini ya. Selesai.
coba kita akan menyimpannya di sini, di desktop saja. Kita akan menyimpan lab 11 nomor 5 PY. Oke, kita coba merunning ya. Mana file? Kita coba merunning. Tadi di desktop ya, teman-teman. Oke, ini lab 11 berapa tadi? 05.py di line 6. Error bukan hal yang aneh ya. Di line 6 error itu bukan hal yang aneh. Oke, kita coba kembali. Oke, lab 11 05.py di break. Oke, dia nggak mau di break. Kita hapusin aja. Oke, masukkan kondisi penumpang. Ada 5 penumpangnya, bahan bakarnya ada 20. Kondisi penumpangnya ada, coba kita 3, dan bahan bakarnya 15. Kondisi penumpangnya 20. Kondisi penumpang 5, bahan bakar 20. Oke, karena sudah bisa di running, jadi sekian itu saja. Dan ini ada soal yang selanjutnya. Oke. Soal yang keempat itu ada, setelah menjelaskan skenario, jelaskan mengapa hasilnya seperti ini. Karena setiap program itu memiliki kode perintah sendiri. Jika dia salah, dia akan menampilkan error seperti itu. Nomor 5, sebutkan salah satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Yang pertama, jika ada kesalahan, sistem akan membaca kesalahan di line berapa seperti ini tadi, seperti ini, dan dia error seperti itu. Yang keenam, sebutkan juga bagaimana paling penting dari bagian paling penting dari loop menurut saya. Loop itu tuh perintah untuk mengulang-ulangi proses yang sampai mana saya terpenuhi dan permintaan saya terpenuhi. Dan terakhir, nomor 7, kesimpulannya, saya belajar letak kesalahan saya, dan saya harus belajar lagi lebih memahami tentang Python ini, dan harus teliti seperti itu. Jadi sekian itu saja dari saya. Kalau ada
kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.